Assalamualaikum sobat pendingin semua dimanapun anda berada, semoga selalu diberikan rezeki yang berlimpah dan juga berkah. Oke, di video kali ini kita akan mengganti kompresor AC merek LG dengan kapasitas 2 PK. Bagaimanakah cara mengganti kompresor AC merek LG dengan kapasitas 2 PK ini? Tetap simak video ini terus sampai habis, jangan di skip-skip ya. Oke, langkah pertama yang perlu kita lakukan tentunya membuka cover AC-nya dan membongkar semuanya. Kemudian nanti akan kita buka kompresornya. Dan sekarang kita masih membuka bagian casing-casing dan cover yang menutupi kompresornya. Oke, sekarang cover AC-nya sudah selesai terbuka, langsung kita lanjut ke proses berikutnya. Wadidaw. Dan ini dia merek LG dengan kapasitas 18.000 BTU, kompresor yang akan kita ganti nantinya. Dan terlihat di sini ternyata flaringan dari pipa kecilnya itu sudah patah. Nanti akan kita flaring ulang dan kita perbaiki. Flaringan lamanya sudah pecah dan akan kita perbaiki nantinya. Itulah penyebab kebocoran pada AC. Dan kita menggunakan las blender LPG dan juga oksigen. Kita pastikan dulu tabung LPG-nya ini aman, tidak ada kebocoran. Dan ini adalah kompresor yang akan kita ganti nantinya. Ini adalah kompresor barunya, made in Thailand, 2 PK. Dan ini adalah penampakan kompresor AC-nya, bisa dilihat di sini. Kemudian ini adalah konektor kabelnya, menandakan kompresor ini masih baru. Dan kompresor ini original dari LG. Kemudian alat-alat yang kita gunakan ya ini blendernya, menggunakan oksigen dengan tabung kecil, stang las dan beserta selangnya. Dan ini adalah tabung LPG-nya. Pastikan tidak ada kebocoran di semuanya, baru kita langsung mulai mengerjakan. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita buka kompresor AC yang lamanya terlebih dahulu. Kita buka dengan cara las agar pekerjaan menjadi lebih rapi dan lebih ramah lingkungan. Setelah itu perlahan-lahan kita panaskan terlebih dahulu pipa AC ini agar pipanya bisa terbuka. Lanjut, setelah selesai kita membuka pipa yang kecilnya, kita buka pipa hisapnya ataupun pipa yang besarnya. Perlahan-lahan kita panaskan terlebih dahulu dan sudah selesai terbuka. Selanjutnya ini adalah proses pengelasan pipa yang bocor. Ternyata di pipa besar ini kita jumpai ada kebocoran yang menyebabkan freon AC ini selalu habis, dan ini penyebab dari kompresor ini bisa rusak. Oke, langsung kita las saja tanpa berlama-lama. Kita tutupi lubang kebocorannya, pastikan tidak ada kebocoran lagi setelah kita selesai mengelasnya. Kemudian kita angkat dulu kompresor lamanya, dan ini adalah kompresor lama yang sudah rusak. Bisa dilihat di sini kerusakannya itu adalah short body. Jadi kompresor tidak bisa digunakan atau dipakai lagi. Kemudian pipa yang pecah tadi kita flaring ulang, kita kembangkan ulang agar tidak ada kebocoran di pipa kecilnya ini. Kemudian untuk membuat kompresor ketika sudah diganti suaranya halus, alangkah lebih baiknya kita mengganti karetnya karena sumbernya dari karet ini. Dan ini adalah bolongan yang kita las tadi. Dan pipa itu bergesek dengan bodi sehingga menyebabkan kebocoran pada pipa AC-nya tersebut. Dan ini adalah karet AC yang barunya, karet kompresornya. Jika kita ganti ini, maka setelah kita ganti nanti kompresornya akan halus, suaranya sangat lembut dan bahkan tidak terdengar. Lalu kita pasang ke kaki kompresornya. Kebanyakan jika kita mengganti kompresor walaupun sudah baru tetapi suaranya masih berisik ataupun AC yang bunyinya sangat besar, coba ganti karetnya ini. Jika sudah diganti, kemungkinan besar AC akan halus dan lembut suaranya.
Dan lanjut kita flushing. Bisa dilihat di sini, flushing bertujuan untuk membersihkan pipa AC dari kotoran, oli, dan kerak-kerak yang menempel pada pipa AC-nya. Dan bisa dilihat di sini, ternyata oli yang berada di dalam pipa AC ini sangat banyak dan pipanya sangat kotor. Ini kita flushing terlebih dahulu untuk membuang semua oli-oli yang ada ini. Pastikan flushing ini kita lakukan secara bersih dan tuntas sampai tidak ada meninggalkan oli sedikit pun ataupun kotoran sedikit pun di dalam pipa AC ini, agar nantinya AC ini bisa dingin normal kembali dan bisa membuat kompresor menjadi lebih tahan lama. Jika tidak, maka kompresor yang baru kita ganti akan langsung rusak walaupun dipakai baru sebentar. Itulah tips ataupun cara bagaimana membuat kompresor yang baru kita ganti menjadi awet dan tahan lama. Inilah rahasia sebenarnya bagaimana cara membuatnya menjadi awet. Kebanyakan setelah kita mengganti kompresor ini, kok tidak lama kemudian kompresor akan kembali rusak. Penyebabnya karena penyumbatan di pipa kapiler ataupun pipa instalasi AC ini. Dan setelah pipa instalasinya selesai kita flushing, lanjut kita flushing kondensornya. Dan di bagian kondensor ini pun olinya sangat banyak. Pastikan dulu pipa kondensornya ini sudah bersih semua. Oke, setelah selesai proses flushing, lanjut kita pasang kompresor barunya. Kita naikkan dengan perlahan dan berhati-hati agar kompresornya tidak kemasukan debu ataupun kotoran sehingga menyebabkan kerusakan pada kompresor barunya. Kita pastikan dulu posisinya pas, kaki-kakinya semua. Jika sudah pas baru kita masukkan. Oke sobat pendingin semua dimanapun Anda berada, lanjut akan kita las langsung kompresornya. Kita las dulu pipa hisapnya ini ataupun pipa besarnya. Oke, lakukanlah pengelasan pipa AC-nya ini dengan benar, karena jika tidak maka pipanya tidak akan masak dan kawat las tidak bisa meleleh. Kita sekarang sedang mengelas pipa besarnya terlebih dahulu. Setelah kita pastikan masak, baru kita lanjut ke pipa kecilnya. Dan ini adalah pipa kecilnya yang akan kita las. Pastikan benar-benar masak pipa yang kita bakar ini, yang kita las ini, barulah kita tempelkan kawat lasnya. Jika tidak, maka hasilnya nanti akan mengecewakan karena bisa menyebabkan kebocoran pada las-lasan kita ini dan membuat pekerjaan kita menjadi sia-sia. Oke sobat pendingin semua dimanapun Anda berada, lanjut kita ini memotong cover ataupun skat tengah pada bagian kompresor dan juga kipasnya, karena pipanya ini dikhawatirkan kembali beradu ke casingnya ini, makanya kita potong dulu. Dan sebenarnya ini tidak mengganggu ataupun membuat kinerja AC ini menjadi berpengaruh ya. Ini hanyalah pembatas skat tengah karena pembuangan panas itu berada pada kondensor, bukan pada kompresor yang dikipaskan. Dan dikhawatirkan pipa AC-nya beradu ke bodi, makanya kita lakukan pemotongan pada skat tengah kompresor ini. Kita potong menggunakan blender ini agar pekerjaan menjadi lebih cepat. Oke, setelah selesai semuanya kita pasangkan kembali, baik itu cover, kabel kompresor, kapasitor, dan juga kabel powernya. Kita rakit kembali semuanya, kita pasangkan kembali semuanya karena pekerjaan kita mengganti kompresor ini hampir selesai. Setelah kita pastikan semua kabel-kabelnya aman dan sambungan kabel-kabelnya ini sudah pas, tidak ada yang salah, lanjut kita proses berikutnya. Pastikan dulu semua dalam keadaan aman, baru kita pasang cover AC-nya. Setelah cover AC ini kita pasang nantinya, barulah kita lakukan pemvakuman.
Dan ini adalah detik-detik penghujung pengerjaan kita sebelum nantinya akan kita vakum dan kita lakukan pengisian freon. Kita pasang terlebih dahulu baut-baut AC ini. Oke sobat pendingin semua, kita lanjut ke proses pemvakuman yang bertujuan untuk membuang udara yang ada di dalam pipa AC nya agar lebih netral. Dan bisa diperhatikan di sini mesin vakumnya mengeluarkan asap berwarna putih itu, yaitu menandakan udara yang di dalam pipa AC ini masih sangat banyak. Dan jika asap yang ada di mesin vakum itu sudah hilang semua, maka proses pemvakuman ini sudah bisa dikatakan selesai dan bisa langsung kita isi freonnya. Tetapi jika asapnya ini masih ada, berarti pipa belum benar-benar bersih dari udara dan juga kotoran. Oke, kita lanjut untuk persiapan barang karena pekerjaan kita sudah selesai. Kita ansur untuk menyusun barang pekerjaan kita akan kembali. Dan kita lanjut pengisian freon AC ini. Setelah pengisian freon AC ini, maka kita cek nanti apakah hasilnya dingin atau tidak. Dan kita lihat ampernya nanti. Jika semuanya sudah normal, kita pastikan semuanya normal, maka pekerjaan kita kali ini sudah selesai, yaitu freon yang kita gunakan adalah jenis R22. Dan di sini semuanya sudah normal, tekanan freon sudah normal, ampere sudah normal, dan pipa sudah dingin. Setelah semuanya selesai dan AC sudah dingin, berarti tandanya pekerjaan kita dalam penggantian kompresor AC merek LG 2PK ini sudah selesai. Oke, terima kasih buat yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa dukung kami terus dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan apabila Anda merasa video ini bermanfaat, maka share-lah ke semua orang. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dingin untuk kita semua.